Kisah ini akan dimulai dari dua mahasiswa yang bertemu di sebuah kafe untuk mengerjakan tugas mata kuliahnya. Awalnya mereka hanya berdiskusi mengenai topik tugas. Dengan obrolan tersebut akan berkembang menjadi sebuah refleksi tentang kehidupan mahasiswa saat ini. Mulai dari budaya nongkrong, media sosial, tren viral, hingga perubahan cara berkomunikasi yang menjadi satu untuk membentuk sebuah budaya baru. Sebelum masuk ke percakapan itu, dua mahasiswa ini kami ingin mengajak Anda semua untuk berhenti sejenak dan ikut berpikir bersama kami. Perhatikan sekitar Anda. Kafe saat ini bukan sekedar tempat ngopi. Ia menjadi ruang kerja, ruang belajar, ruang bertemu, bahkan ruang membangun identitas diri. Lewat film pendek ini, kami ingin menyajikan tontonan yang mengajak Anda bertanya dan berefleksi. Apakah kebiasaan dan pilihan kita sehari-hari benar-benar lahir dari diri kita sendiri atau dibentuk oleh budaya dan media di sekitar kita? Udah lama, Mike? Enggak, Baru aja. Pesan dulu deh. Yuk, sekali Mau pesen kan? Lo ngapain di sini? Oh, biasalah ngerjain tugas. Ini tadi mau ngapain aja? Nah, kita ngerjain bareng. Oh, gitu. Sekelompok ya? Iya dong. Nah, jadi aku tuh kepikiran buat tugas kita itu. Jadi kita tuh mau kayak ngangkat tema perubahan budaya gitulah, komunikasi mahasiswa di era digital. Kayak bagaimana media, terus tren dan budaya populer itu mempengaruhi cara berpikir dan juga berinteraksinya mahasiswa dengan masyarakat gitu. Menurut lu dari tema itu kita bisa bahas apa aja ya? Ya, yang dekat-dekat sama kita aja nggak sih? Misalnya? Lihat nih kayak orang-orang di sini nih. Kenapa? Mereka kan nggak kenal satu sama lain. Tapi kayak hidupnya tuh sama. Kayak mereka tuh kesini tuh buat nongkrong, buat nugas, ngopi, buat apa ya? Kayak nggak tahu ya, kayak sama gitu loh, ngerjain tugas bukan laptop lah, bukan HP, kayak sama gitu loh. Oke, tapi menarik. Cuman kadang gua masih suka bingung. Kenapa ya kadang kalau tempat-tempat yang viral kayak gini tuh suka rame gitu, penuh. Ya karena orang penasaran nggak sih sama tempatnya? Atau karena orang takut ketinggalan, takut mereka nggak dianggap update. Bisa jadi. Budaya populer tidak hanya memengaruhi apa yang kita beli, ia juga memengaruhi apa yang kita anggap menarik, penting, dan layak untuk diikuti. Mik, coba lu lihat sekitar deh. Kenapa? Menurut lu,
orang ke kafe itu buat ngobrol atau buat bikin konten? Mungkin bisa jadi dua-duanya, tapi gue masih bingung sih, dan juga kadang gue mikir orang-orang tuh ke kafe karena kopinya atau karena mereka cuman datang ke kafe tersebut buat foto-foto kopinya aja. Ya maksud gue sih bisa jadi sih dua-duanya, tergantung biasanya ya, tergantung apa yang mereka konsumsi di media sih. Misalkan media tuh nggak nge-highlight makanan yang enak, lebih nge-highlight tempatnya yang enak, pasti mereka kesana tuh buat ngelihat tempatnya, bukan ngerasain kopinya gitu-gitu. Cari view-nya ya. Yes. Kayak nongkrong. Kecuali dari awal pas mereka konsumsi media itu, media nunjukin kalau misalkan kopinya enak nih, ini. Nah, baru pasti mereka fokusnya ke makanan. Bisa sih gitu. Oke, berarti kadang kafe sekarang yang rame gitu atau ya banyak orang lah yang ngunjungin, itu belum tentu menjadi tolak ukur makanannya atau kopinya enak ya. Iya betul, karena juga banyak gimana ya, banyak kafe yang itu lebih ngejual view sih, makanannya tuh nggak seenak itu, terus juga pricey. Orang ke situ rame karena ya view. Ya cuman karena view-nya aja, misalnya Betul. kayak di depannya ada pantai, bukit gitu ya. Khususnya di Jogja ini kan banyak juga kan yang misalnya di atas bukit kah, di pinggir pantai kah, yang nggak menjamin makanan itu enak. Bener. Ya, kadang kayak ya sebenarnya kalibrasi kopinya biasa aja, cuman Ya, karena view-nya menang, betul. dia pasang harga tinggi. Iya, pakai beans lokal, atau enggak maksudnya beans yang kayak basic lah ya, tapi harganya tuh di luar. Misalnya kita nongkrong biasanya 20.000, tapi karena ada view itu jadi 40, misalkan kayak gitu. Itu kayak menggeser budaya orang yang tadinya menikmati sebuah kopi atau kayak dia mengunjungi kafe tersebut hanya untuk menikmati kopinya, tapi pergeseran ini terjadi karena orang-orang lebih suka dengan keindahan atau view-nya aja ya. Ya gitu. Kembali lagi ke kita sih, bisa nggak kita memulai itu? Udah, kayak pintar-pintar kita aja ya nyari-nyari tempat yang menurut preferensi kita cocok lah dengan gaya kita lah, kayak gaya budaya kita. Betul. Mau lebih ke nongkrongnya atau lebih cari tempatnya gitu biar bagus. Benar gitu sih paling betul ya. Tapi tadi lu waktu perjalanan dari kos ke sini, lu kan lewatin banyak kafe tuh. Rame kan pasti? Rame. Nah, Apalagi hari ini hari libur kan. bener gitu. Nah, menurut lu kalau anggaplah dari kos lu sini sampai ke tempat inilah, anggaplah ada 10 kafe yang lu lewatin. Menurut lu dalam sekilas saja, lu ketika ngelihat dari tampilan depan kafenya, orang ke situ karena tertarik dengan tempat kafenya atau orang-orang udah tahu bahwa tempat itu punya kopi yang enak? Kebetulan gue ngelewatin beberapa kafe yang ini ya, yang cukup viral di media sosial. Dan gue ngerasa itu karena viral sih, bukan karena kopinya sih. Karena yang gue lihat-lihat di komen gitu, ada yang bilang cukup sekali aja ke situ, ternyata kopinya gini, gitu sih. Kayak gak apa ya, kayak ya mungkin ada yang gue lewat beberapa, cuman kan itu yang kayak gue rasa yang udah punya nama sih. Iya benar. Kayak emang udah ada di Jogja dari lama gitu ya. Gitu, atau enggak banyak cabangnya di Indonesia. Jadi orang ramai karena ya dia udah tahu taste-nya. Benar. Gitu. Kenapa sih aku lebih milih nongkrong di kafe? Karena yang pertama,
Karena aku pribadi itu ke kafe itu karena untuk menyelesaikan tugas kelompok saya bersama teman-teman saya. Karena justru di kafe itu lebih pemikirannya itu lebih terbuka dan kita lebih nyantai, nggak kaku seperti di kampus. Jadi apalagi didukung oleh fasilitasnya yang nyaman seperti yang di sini nih, ada sofanya, ada wifi-nya, dan suasananya tuh lebih chill aja gitu loh daripada di kampus. Dan biasanya nggak melulu untuk ngerjain tugas terus, karena kita juga butuh ngobrol, ngopi, kalau sama yang cowok-cowok, yang cewek juga ngerokok, kayak gitu sih Kak. Jujur saya pribadi itu sangat mempengaruhi, karena saya sendiri itu ya bisa dibilang FOMO lah kalau sesuatu yang sudah diupload oleh beberapa platform, contohnya video di TikTok atau Instagram yang lagi memamerkan tempat kafe, tempat nugas yang nyaman, biasanya aku ikut-ikutan kayak 10 rekomendasi kafe yang ada di Yogyakarta. Biasanya dia menawarkan beberapa yang sesuatu yang bikin kita tertarik, kayak di sini sendiri nih di Bantul nih ada sofa yang panjang kayak gini, jadi aku merasa kayak bisa berjam-jam dan santai, terus di sini bisa bersatu dengan alam. Ya sebenarnya tuh TikTok, Instagram itu sangat membantu ya, cuma saking banyak orang yang tertarik itu justru kafe tuh beberapa penuh, itu sih kadang nggak nyaman juga. Butuh ruang pribadi lah kalau individu yang pengen ngerjain tugas gitu. Kalau menggunakan media sosial hampir setiap hari ya Kak ya, karena ada beberapa waktu luang untuk kita, biasanya mahasiswi, terutama saya kan mahasiswi di Universitas Yogyakarta. Nah itu biasanya gunain platform Instagram, TikTok itu ya buat kegabutan, kekosongan hati, untuk mengembalikan mood. Terkadang juga tapi media sosial itu bikin moodnya berubah-ubah sih, nggak melulu senang, kadang juga terharu, mungkin nanti kangen sama orang tua, atau ternyata dunia luar itu lebih menyakitkan. Nah itu kan malah justru nangis gitu loh. Jadi tergantung sama algoritma tiap harinya. Cuma ya biasanya sih meluangkan waktu 1 jam 2 jam, sebanyaknya itu tidur gitu, sama cari informasi tempat makan, tempat nongkrong gitu sih. Saat ini budaya nongkrong di sebuah coffee shop tidak hanya dilakukan pada sebuah coffee shop yang berada di ruko atau tempat permanen. Namun kini hadirnya street coffee shop di Yogyakarta menjadikan pergeseran budaya anak muda untuk nongkrong di street coffee shop yang banyak hadir di Yogyakarta. Untuk itu kami akan mewawancarai salah satu pemilik kedai street coffee yang ada di Yogyakarta. Kenapa saya memilih konsep street coffee dibanding di ruko atau tempat yang tetap? Jadi alasan saya itu adalah, yang pertama mungkin keterbatasan dana saya, dan saya ingin dengan konsep tersebut itu orang tuh biar bisa ngopi tapi dengan harga murah dan pelayanan yang cepat. Jadi kita belum menyediakan tempat untuk nongkrong dan lain-lain. Jadi konsep kita Kuncian Coffee itu lebih ke coffee to go. Jadi meng-highlight kopi siap saji, tapi dengan rasa yang tetap enak dan tidak kalah sama coffee shop yang lain. Alasan orang memilih street coffee itu karena mungkin lebih praktis sih Kak, praktis dengan harga murah, dan orang bisa santai nongkrong di sini, terus lebih dekat dengan baristanya, seperti itu. Untuk media sosial kita tuh lebih aktif di TikTok.
Nah, kita sering buat konten-konten meracik minuman dan lain-lain, konten lucu-lucuan di TikTok. Tapi di Instagram itu kita juga baru proses. Jadi visualisasinya lebih ke TikTok. Karena kita mau ngejar TikTok kan sekarang tinggi ininya, apa namanya, engagementnya. Nah, kita mau kejar di situ, Kak. Berarti TikTok itu karena untuk memperluas segmentasinya ya. Ya, betul. Dari konten-konten itu kita bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itulah pandangan yang berbeda menurut pemilik coffee shop dan mahasiswi yang mengalami dampak dari media sosial. Dari jawaban-jawaban tadi, terlihat satu pola yang sama. Media sosial bukan lagi sekedar tempat mengirim pesan. Ia telah menjadi rujukan, bahkan penentu bagaimana generasi saat ini menjalani kehidupannya melalui berbagai pengetahuan, mungkin dari media sosial dan relasinya sehari-hari. Tapi kalau dipikir-pikir ya, banyak hal yang langsung kita suka gitu pas pertama kali kita lihat dari media sosial. Misalnya kayak kita mungkin lihat video, misalnya ada pemandangan kota yang bagus, tempat wisata atau pemandangan alam gitu. Kayak tempat ini juga kan. Nah iya betul. Tapi bukan berarti semuanya tuh buruk. Lah iya juga, siapa yang bilang buruk? Ya enggak, kadang tuh apa ya, yang ditunjukkan di media sosial tuh kadang tuh selalu buruk. Nih ya, mungkin masalahnya tuh bukan di media sosialnya deh. Tapi pas waktu kita milih konten, kita sadar nggak sih kita milih konten itu? Kadang kan kita tiba-tiba langsung milih aja karena apa ya, visualnya mungkin bagus. Jadi kayak misalkan nih kita kayak yang tadi lu bilang, misalkan kita kayak kemana ya, Umbul misalkan, tempat berenang. Kan kita lihat, jernih. Yeah. Nyampe sana, Tempatnya nggak sesuai gitu ya, ya. nyampe sana misalkan airnya kotor, keruh gitu-gitu. Biasanya kita salahin media sosial. Padahal kan kita belum apa ya? Kita belum bilangnya apa ya, Bang? Observasi gitu Iya. ya. Kita tuh bisa dilihat dari misalkan habis lihat di media sosial, itu bisa ngecek di Google Maps misalkan usulan-usulannya gimana. Itu kan lebih real time lah bahasanya daripada langsung langsung percaya pada media sosial. Kan kita nggak tahu dia ngeteknya kapan, jam berapa ya kan. Ya benar juga sih. Jadi ya balik lagi ke kitanya harus kayak memilah-milah gitu ya. Betul. Kita juga harus cross check gitu. Ya harus cross check lagi. Bener sih. Misalkan kayak kafe yang banyak sawahnya, terus habis itu di media sosial tuh hijau gitu, nyampe sini kering, kan itu nggak bisa dipastiin. Iya benar. Kita harus tahu ya, kita harus memilah lebih dalam lagi lah sebelum kita lihat tempat itu bagus atau enggak. Itu sih. Setuju bener sih. Bener apa yang kamu bilang kayak ya kita terlalu percaya itulah apa yang selalu disajikan di media sosial. Betul. Padahal kita nggak tahu tempat aslinya gimana, Ya. apakah sesuai dengan gambaran di media sosial, realitanya gimana sih. Ya walaupun nggak semuanya buruk, ada yang baik ada yang buruk lah media sosial tuh. Ya. Tergantung kitanya juga. Gitu sih paling. Oke, bener. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut gua kita hidup di tengah-tengah banyak pengaruh sih. Betul ya. Kayak kita lebih terdistorsi sama media, tren, atau pengaruh dari teman-teman gitu kan sih. Iya. Tapi kita tetap punya pilihan untuk berpikir kritis sih. Berarti tugas kita bukan menghindari pengaruh dong, tapi bagaimana kita memilah atau memahami pengaruh itu. Iya, betul. Kita harus banyak-banyak berpikir kritis aja sih. Benar juga sih. Ya jadi kayak balik ke awal tadi, kita harus lebih rajin-rajin memilah tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita datangi di tempat tersebut. Ya, betul. Ya, benar. Banyak berita hoax juga kan, banyak semenjak
ya ininya media sosial lah. Tiba-tiba foto orang dia nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ngapain gitu. Secara umum, budaya adalah keseluruhan cara hidup suatu kelompok masyarakat. Nilai, kebiasaan, simbol, dan makna yang dipelajari untuk dibagikan bersama. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita anggap biasa, seperti nongkrong, bermedia sosial, atau mengikuti tren tertentu. Memahami hal ini itu penting, karena dari budaya itulah komunikasi lahir, dan dari komunikasi itulah kesadaran kita sebagai masyarakat terbentuk.